Selamat siang teman-teman, dan selamat siang untuk Pak Sauji. Perkenalkan, nama saya Francina Lestari dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya akan menjelaskan teknologi digital terlebih dahulu. Apa sih itu teknologi digital? Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau dalam kurung kode digital. Di materi kelas 12 ini kita akan membicarakan atau membahas dua pokok materi, yaitu penyimpanan data dibagi beberapa bagian, ada hard disk dan flash drive. Dan saya di sini akan menjelaskan hard disk terlebih dahulu. Hard disk merupakan media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Pada hard disk, data direkam pada sektor-sektor melalui head yang merupakan medan magnet berasal dari arus listrik 1 dan 0 atau dalam kurung on or off. Sedangkan flash drive ini merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash ini berupa chip memori yang dapat menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB. Di sini juga ada zip drive dan floppy disk. Zip drive merupakan perangkat yang terdiri atas floppy drive dan cartridge floppy khusus yang mampu menampung hampir 100 MB data. Sedangkan penyimpanan data floppy disk drive yang menjadi standar pemakaian terdiri dari dua ukuran, yaitu 5,23 dan 3,5 yang masing-masing memiliki dua type kapasitas, double density dan high density. Floppy disk 5,25 kapasitasnya adalah 360 KB dan 1,2 MB. Sedangkan floppy disk 3,5 kapasitas 730 KB untuk DD dan 1,44 MB untuk HD. Dan di sini juga ada penyimpanan data lainnya, compact disk dan digital versatile disk. Di sini compact disk atau disebut CD umumnya terbuat dari renin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang reflektif. Sedangkan digital versatile disk atau yang disebut DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk atau DVD, memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Dan saya akan menjelaskan tentang cloud storage. Kini perkembangan teknologi telah menawarkan media penyimpanan data secara online yang dikenal dengan cloud storage. Cloud storage adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server sebagai media penyimpanan. Ada banyak platform cloud storage yang saat ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar. Berikut beberapa contoh cloud storage. Pertama, Google Drive. Google Drive bisa dibilang merupakan platform cloud storage paling populer saat ini. Selam untuk terintegrasi langsung dengan akun Google, yaitu Google Drive juga menawarkan kapasitas penyimpanan hingga 1508 secara gratis tanpa perlu berlangganan. 2. Dropbox. 3. OneDrive. Layanan storage mitik Microsoft ini biasanya langsung tersedia jika Anda merupakan pengguna sistem operasi Windows terbaru.
Dan di sini ada transmisi data. Yang saya ketahui adalah transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu satu, sinyal analog yang disebut dengan broadband, merupakan gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sinyal analog bisa diubah ke sinyal digital dengan dimodulasi terlebih dahulu. Sinyal analog merupakan sinyal yang menampilkan data analog. Contoh data analog adalah suara, audio, dan video. 2. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara sendiri, misalnya teks, bilangan bulat, dan karakter-karakter lain. Dan data dalam bentuk karakter-karakter yang dipahami manusia tidak dapat langsung ditransmisikan dengan mudah dalam sistem komunikasi. Data tersebut harus ditransmisikan dalam bentuk biner terlebih dahulu, bilangan 0 dan 1. Jadi data ini ditransmisikan dalam bentuk deretan bit. Media transmisi data pertama, kabel pilin. Kabel ini biasanya digunakan untuk menggunakan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor atau warnet. Koaksial kabel ini terdiri dari dua macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Serat optik. Kabel ini biasa disebut dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirimkan informasi dengan cara menghantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya. 2. Nirkabel. Wi-Fi atau dikenal wireless adalah media yang ada juga jalur transmisi data. Jalur transmisi data dibagi beberapa bagian, yaitu broadcast, multicast, unicast, dan anycast. Konfigurasi jalur transmisi data dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Point to point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa berbagi, contoh komputer dengan printer. 2. Point to multipoint. Dalam proses disebut juga dengan access multipoint, di mana pada satu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya, contoh penyiaran radio. Arah kanal transmisi dibagi beberapa bagian, yaitu simplex, B half duplex, C full duplex. Dan masuk ke materi mode transmisi. Mode transmisi yaitu A. Parallel transmission, dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. B. Serial transmission, hanya tersedia satu jalur. Synchronous transmission dan asynchronous transmission. Dan masuk ke kapasitas kanal transmisi disebut dengan istilah bandwidth. Bandwidth adalah termasuk maksimum dari suatu media alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Baiklah teman-teman, jika ada kata-kata yang kurang memuaskan di materi ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.